Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Selasa, tanggal 7 bulan April, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Allah adalah kasih. Bapak Ibu yang terkasih. Pelajaran pada hari ini menegaskan bahwa inti dari seluruh karakter Allah adalah kasih, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 yang berkata bahwa Allah adalah kasih, bukan sekadar memiliki kasih. Pernyataan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kasih bukan hanya salah satu sifat Allah, melainkan esensi terdalam dari keberadaannya. Dengan demikian, setiap tindakan Allah selalu berakar pada kasih, baik dalam penciptaan, pemeliharaan, maupun penebusan manusia. Kasih Allah bukanlah reaksi terhadap keadaan, melainkan sifat alami yang kekal dan tidak akan berubah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk memahami Allah dengan benar, seseorang harus memulai dari pemahaman bahwa kasih adalah pusat dari segala sesuatu yang Allah lakukan. Tanpa pemahaman ini, manusia cenderung salah menafsirkan tindakan Allah, terutama ketika menghadapi penderitaan atau kesulitan hidup. Namun demikian, saudara yang tersahi, banyak orang seringkali memiliki pemahaman yang keliru tentang kasih karena mereka mendefinisikannya berdasarkan pengalaman manusia yang terbatas dan seringkali egois. Kasih menurut manusia sering bercampur dengan kepentingan diri, emosi yang berubah-ubah, dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebaliknya, firman Allah mengajarkan bahwa definisi kasih sejati justru harus dibentuk oleh karakter Allah sendiri. Dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7-19 dijelaskan bahwa kasih berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah serta mengenal Dia. Ini berarti bahwa kasih bukan hanya tindakan moral, tetapi bukti hubungan yang hidup dengan Allah. Kasih sejati tidak dapat dipisahkan dari pengalaman rohani bersama Allah. Dengan demikian, semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia mampu mengasihi dengan cara yang benar dan murni. Bapak Ibu sekalian, kasih Allah juga digambarkan sebagai kasih yang sempurna, bebas, dan bersifat relasional yang mengundang manusia untuk tinggal di dalamnya. Konsep tinggal di dalam kasih menunjukkan hubungan yang terus-menerus, bukan sekadar pengalaman sesaat. Allah tidak hanya ingin manusia mengetahui kasih-Nya secara intelektual, tetapi mengalami dan hidup di dalamnya setiap hari. Dalam hal ini, manusia diciptakan menurut gambar Allah sebagaimana dinyatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, sehingga memiliki kapasitas untuk mengasihi dan merindukan kasih. Bapak Ibu, salah satu istilah penting dalam bahasa Ibrani untuk kasih adalah his, yang menggambarkan kasih perjanjian yang setia, penuh komitmen, dan tidak mudah berubah. Kasih ini mencakup kesetiaan, perlindungan, kelembutan, dan keteguhan hati Allah terhadap umat-Nya. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bahwa kasih Allah bukanlah kasih yang dangkal, melainkan kasih yang mendalam dan berkomitmen. Selain itu, saudara kekasih, Alkitab juga memperkenalkan berbagai nama Allah yang mencerminkan aspek kasih dan kekuasaannya
yang sempurna. Salah satu nama tersebut adalah Adonai, yang berarti Tuhan atas segala sesuatu, menekankan otoritas dan pemerintahan Allah yang kekal. Nama ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak terpisah dari kedaulatannya, melainkan berjalan seiring dalam harmoni yang sempurna. Contoh lain adalah Yahweh Yireh yang menegaskan bahwa Allah adalah penyedia bagi kebutuhan umatnya. Melalui nama-nama ini saudara, terlihat bahwa kasih Allah tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga nyata dalam tindakan konkret. Allah tidak hanya mengatakan bahwa Ia mengasihi, tetapi Ia membuktikannya melalui pemeliharaan dan penyediaan yang setia. Hal ini memberikan jaminan bahwa kasih Allah selalu aktif dan dapat diandalkan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Bapak Ibu, puncak dari penyataan kasih Allah terlihat dengan sangat jelas dalam pengorbanan Yesus Kristus bagi manusia berdosa. Dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dinyatakan bahwa Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tindakan ini menunjukkan bahwa kasih Allah bersifat pengorbanan, bukan sekadar perasaan atau kata-kata. Bahkan dalam kitab Roma 5 ayat 8 ditegaskan bahwa Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa, yang berarti kasih Allah tidak bergantung pada kelayakan manusia. Melalui Yesus Bapa Ibu, manusia diperdamaikan kembali dengan Allah yang sebelumnya terpisah akibat dosa. Selain itu, kehidupan Yesus juga menjadi gambaran sempurna tentang karakter Allah. Sehingga siapa yang melihat Yesus, sesungguhnya melihat Allah. Dengan demikian, kasih Allah tidak hanya diajarkan, tetapi diwujudkan secara nyata dalam sejarah manusia. Akhirnya, saudara-saudara, pelajaran ini mengajak setiap orang untuk merenungkan secara pribadi makna kasih Allah dengan menggunakan prinsip dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, yaitu dengan menggantikan kata kasih dengan Allah. Ketika hal ini dilakukan, terlihat bahwa Allah adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini memperluas pemahaman bahwa setiap sifat kasih dalam bagian tersebut adalah refleksi langsung dari karakter Allah. Namun tantangan berikutnya adalah ketika seseorang mengganti kata kasih dengan namanya sendiri. Karena hal ini menjadi cermin untuk menilai sejauh mana hidupnya mencerminkan karakter Allah. Refleksi ini mengungkapkan bahwa manusia masih jauh dari standar kasih Allah yang sempurna. Oleh karena itu, setiap orang dipanggil untuk terus bertumbuh dalam kasih dengan tinggal di dalam Allah, dengan hidup dekat kepadanya. Manusia perlahan-lahan diubahkan sehingga mampu mengasihi seperti Allah mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.